Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Sudah semangat? Udah, Bu. Harus tetap semangat dong belajarnya. Oke, Rafa Hadir, Bu. hadir ya. Revan, Hadir, Bu. oke hadir. Sakila, Belum datang, Bu. oke belum datang ya. Nabila, Hadir. Ardi, Sakit, Bu. Ilham, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sakila, kenapa hari ini telat? Tak bagus, Bu. Oh, kesiangan. Oke, gak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Untuk hari-hari berikutnya, Sakila harus bangun pagi-pagi agar tidak telat. Oke, gak apa-apa, silakan dulu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian rapikan dulu meja kalian, ya, baju kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Ya, itu Ilham. Nah, bajunya itu masih keluar. Coba dimasukkan dulu ya ke dalam ya. Nah, ya. Nah, seperti itu kan kelihatan rapi kan? Ya. Dan Ibu minta tolong buku atau barang yang tidak berkaitan dalam pembelajaran kita hari ini tolong dimasukkan ke dalam laci atau ke dalam tasnya masing-masing ya. Ya. Sudah semuanya? Oke, sudah siap belajarnya untuk hari ini? Sudah semangat? Oke, Ibu akan mengecek semangat kalian lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kemarin kita belajar tentang materi makhluk hidup. Oke, ada yang masih ingat tidak? Pengertian dari makhluk hidup itu apa ya? Ya, silahkan Revan. Sesuatu yang bisa bernapas, Bu. Jawabannya kurang tepat. Coba silakan ada yang ingin menjawab yang lain. Iya, silakan Sakila. Organisme yang memiliki nyawa dan mampu menjelaskan fungsi-fungsi kehidupan. Wah, betul sekali ya. Dari jawaban teman kalian sangat tepat. Ya, makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kehidupan, ya, seperti bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Ya, ciri-ciri utamanya itu yaitu meliputi kemampuan bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang lingkungan kita, perubahan cuaca dan musim, serta perubahannya terhadap kegiatan sehari-hari. Coba sekarang kalian buka dulu buku paketnya halaman 30. Ya, ada materi tentang perubahan cuaca dan musim serta perubahannya terhadap kegiatan sehari-hari ya. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dibuka bukunya, ya, coba perhatikan ke depan. Ya, ayo Ilham, jangan ngobrol ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Ilham tidak bisa mengerjakannya. Ya, diperhatiin ke depan ya. Ibu minta tolong ya perhatiannya ke depan. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas tentang materi lingkungan kita, perubahan cuaca dan musim, belajar tentang alam dan kegiatan sehari-hari. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal kita dan semua yang ada di sekitar kita, seperti udara, pohon, dan hewan. Coba lihat sekeliling kalian. Ada rumah, sekolah, taman, dan banyak hal lainnya. Semua itu adalah bagian dari lingkungan kita. Lingkungan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari udara yang kita hirup,
sampai air yang kita minum. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di sekitar kita yang bisa berubah-ubah setiap hari. Kadang cuaca terasa panas dan matahari bersinar terang. Kadang cuaca menjadi hujan dan langit penuh awan. Ada juga saat cuaca berangin dan terasa sejuk. Cuaca berubah setiap hari, jadi kita perlu memperhatikan cuaca sebelum beraktivitas. Cuaca terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu cuaca cerah. Matahari bersinar terang di langit. Udara terasa hangat dan menyenangkan. Saat cuaca cerah, kita bisa bermain di luar rumah. Yang kedua, cuaca hujan. Air turun dari langit membasahi bumi. Awan berwarna gelap dan udara terasa sejuk. Saat hujan, kita pakai payung atau jas hujan. Yang ketiga, cuaca berangin. Cuaca berangin adalah saat angin bertiup kencang. Daun-daun bergoyang dan rambut kita bisa berantakan. Saat berangin, kita harus hati-hati bermain di luar. Yang terakhir, yaitu cuaca mendung. Cuaca mendung adalah saat langit tertutup awan tebal berwarna abu-abu. Matahari tidak terlihat dan udara terasa sejuk. Mendung bisa menjadi tanda akan turun hujan. Apa itu musim? Musim adalah waktu tertentu di tahun yang memiliki ciri cuaca yang berbeda. Di Indonesia, kita mengenal musim kemarau dan musim penghujan. Musim membantu kita tahu kapan cuaca akan berubah, sehingga kita bisa mempersiapkan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. 4 musim di Indonesia. Yang pertama, yaitu musim kemarau. Musim kemarau adalah waktu yang kering dan panas. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, dan kita harus minum banyak air agar tidak kehausan. Yang kedua, musim penghujan. Musim penghujan membawa banyak hujan, tanah menjadi basah, tanaman subur, dan kita perlu membawa payung saat keluar rumah. Yang ketiga, yaitu musim bunga. Musim bunga adalah waktu yang indah. Bunga-bunga mulai tumbuh dan bermekaran warna-warni. Bunga membuat lingkungan kita menjadi cantik dan ceria. Yang terakhir, yaitu musim panas ringan. Musim panas ringan adalah waktu yang hangat, tapi tidak terlalu panas. Cuaca yang nyaman membuat kita senang bermain di luar rumah bersama teman-teman. Pengaruh cuaca dan musim pada kegiatan kita sehari-hari. Saat hujan, kita bisa memakai jas hujan dan payung. Saat panas, kita minum banyak air dan bermain di tempat teduh. Saat musim kemarau, cocok untuk berkebun dan beraktivitas di luar rumah. Saat musim hujan, membuat tanah menjadi basah dan tanaman tumbuh subur. Bermain saat hujan. Saat hujan turun, anak-anak senang bermain di genangan air. Mereka memakai jas hujan dan sepatu boots agar tidak basah kuyup. Bermain saat cerah. Saat cuaca cerah dan panas, anak-anak bermain di luar dengan memakai topi. Mereka juga minum banyak air agar tidak kepanasan. Terima kasih dan sampai jumpa. Apakah ada bagian dari materi yang Ibu sampaikan barusan yang menurut kalian untuk sulit dibayangkan atau untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Iya, silakan. Waktu perubahan musim hujan, Bu. Iya, baik. Ini Bu kasih contoh ya, supaya Revan tetap paham, yang lain juga bakalan tambah mengerti. Ya, misalnya saat musim hujan turun, apa yang Revan rasakan atau lihat di luar rumah ketika musim hujan turun? Langitnya berubah menjadi gelap, Bu. Iya, betul sekali. Langit itu berubah menjadi abu-abu atau gelap. Ya, karena musim hujan, jalanan itu juga biasanya licin, basah. Nah, Revan, Ibu tanya lagi. Biasanya kalau musim hujan, Revan keluar rumah melihat orang-orang menggunakan apa supaya tidak basah, supaya tidak kehujanan? Menggunakan apa? Payung, Bu. Iya, benar.
Revan akan melihat orang-orang berlindung menggunakan payung, mengenakan jas hujan saat beraktivitas di luar. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, paham ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Semuanya sudah paham ya? Ya, itu yang bangku paling belakang, yang sibuk cerita aja dari tadi. Cerita apa kalian? Senyum-senyum, ibu tanyain. Ya, ibu perhatikan ya, dari kemarin gak pernah ngedengerin penjelasan ibu kan? Ya, coba ulang jawaban dari teman kalian. Ya, coba ulangin jawaban yang disampaikan teman kalian barusan. Gak tahu? Nah, jadi anak-anak, ketika ibu menjelaskan tolong didengar. Supaya apa? Ya supaya kalian itu paham sama materi yang ibu sampaikan. Ya. Oke, berarti ada kelompok pertama, di sini kedua, di sana yang ketiga, dan yang paling pojokan sana kelompok 4 ya. Sudah terbagi semua. Oke. Ibu bagikan dulu ini ya kertasnya kepada kalian. Nih, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, ini sudah jelas tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan Reina. Apa pertanyaannya? Bu, nanti ceritanya cuma boleh pakai musim Iya, dingin aja. ceritanya terserah ya menggunakan perubahan cuaca apapun. Mau itu musim panas ataupun musim hujan juga boleh ya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, silakan dimulai. Bu, nanti di sini ditulis ceritanya. Iya, nanti di bawah ini di kertas lembar yang ibu kasih, di situ ditulis naskahnya ya. Ya, bacain ya. Ya, ayo. Waktunya tinggal sekitar 3 menit lagi ya. Beri dulu tepuk tangan untuk semua kelompok. Ayo. Iya, terima kasih ya untuk kelompok-kelompok yang sudah mau menampilkan cerita singkatnya tentang perubahan cuaca. Ya, dari penilaian ibu di antara semua kelompok, di kelompok 3 tadi udah bagus semua ya. Sudah mencakup aspek penilaian, aktingnya keren, gerak tubuh dan ekspresi wajahnya dan imajinasinya tuh sangat menjiwai. Terus karakter yang diperankan dan pesannya tentang cuaca itu tersampaikan dengan baik. Semua anggota kelompok tampil kompak dan saling mendukung tanpa ada rasa canggung. Ya, ayo coba beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi karena di kelompok 3 yang sangat mencakup aspek penilaian, oke, untuk kelompok 3 silahkan perwakilannya maju ke depan. Ya, aku akan memberikan ini kepada kalian. Jadi silahkan anak-anak. Oke. Ya, kelompok kalian mendapatkan hadiah ya. Untuk kelompok lain sudah bagus ya. Tapi masih ada kekurangan dalam ekspresi, dalam acting. Jangan berkecil hati karena belum dapat hadiah. Semua kelompok di sini adalah juara. Tetap semangat ya dan tingkatkan lagi kekompakan kalian di tugas berikutnya. Oke anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Clara. Perubahan cuaca dan musim sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dilihat dari jenis pakaian yang dipakai. Ya, benar sekali ya. Perubahan cuaca dan musim itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menentukan pakaian, makanan, dan aktivitas. Cuaca adalah kondisi udara dalam jangka pendek, sedangkan musim adalah pada cuaca jangka panjang. Memahami keduanya membantu kita beradaptasi dan menjaga kesehatan. Nah, sampai di sini masih ada yang belum memahami? Sudah paham semua, Bu. Sudah paham semua ya?
Oke anak-anak, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat kalian pahamin dan bermanfaat bagi kalian. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're